Shalom saudaraku, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Mesias menyertai Anda sekalian. Amin. Pada pengajaran kali ini, saya ingin memberikan tentang ibadah yang diperintahkan Allah sesuai yang tercatat di Alkitab. Di dalam sebuah agama, pasti ada tatanan peribadatan. Begitu pula dalam agama Kristen Mesianik. Ada 4 ibadah yang harus dilakukan. Pertama, ibadah harian. Kedua, ibadah mingguan. Ketiga, ibadah bulanan. Dan keempat, ibadah tahunan atau ibadah hari raya. Mari kita bahas satu persatu tentang peribadahan ini. Pertama adalah ibadah harian. Ibadah harian adalah doa kita sehari-hari. Lalu berapa kali kita harus melakukan ibadah harian? Yaitu 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Apa saja yang dilakukan saat ibadah harian? Langkah pertama adalah kita berdoa. Langkah kedua, kita membaca pengakuan iman atau Shema. Ini tertulis di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini juga tercatat pada hukum Taurat perintah ke-23, yaitu membaca pengakuan iman atau Shema di pagi dan malam hari. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7. Langkah ketiga membaca hukum Taurat. Langkah keempat memuji Allah. Langkah kelima sujud menyembah Allah sampai 3 kali. Saudaraku, beribadah harian dengan setia akan membangun sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Kalau hubungan intim sudah terjalin, pasti manusia itu akan dikasihi Allah. Contohnya adalah Daniel di dalam Alkitab. Saudaraku, mengapa Daniel disebut orang yang dikasihi Allah dan satu-satunya tokoh di Alkitab yang menuliskan wajah Bapa di surga, yaitu yang lanjut usianya? Sebab Daniel intim dengan Allah dan beribadah 3 kali sehari. Hal ini tertulis di Daniel 10 ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Daniel beribadah 3 kali, hal ini tertulis di Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Untuk berdoa sehari 3 kali itu tidak mudah, saudaraku. Kita diwajibkan untuk berdoa sehari 2 kali saja seringkali bolong. Kalau pagi kita sering terburu-buru, kalau malam terganggu dengan rasa kantuk kita. Jadi saya mau bilang betapa hebatnya Daniel yang orang penting di dalam kerajaan, dia adalah orang ketiga, tapi masih terus bisa menyempatkan untuk beribadah kepada Allah 3 kali sehari. Luar biasa. Saya juga mau membacakan ayat di mana Daniel menuliskan wajah Bapa di surga. Ini tertulis di Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Saya mau sampaikan hal ini. Allah Bapa kita di surga, yaitu Allah Israel, adalah pribadi yang menyembunyikan dirinya.
Tetapi jika ada manusia yang diberi kesempatan bertemu dengannya, maka orang itu adalah manusia spesial. Orang itu pasti memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini tercatat di Yeremia 29 ayat 13-14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaan dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yeremia 29 ayat 13-14. Itu adalah urutan dari ibadah harian. Lalu yang kedua, kita akan bahas tentang ibadah mingguan. Ibadah mingguan yang diperintahkan Allah yaitu beribadah di hari Sabat atau Sabtu. Ya, Sabat adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keluaran 31 ayat 14. Dilenyapkan dari antara bangsanya maksudnya bukan hanya bangsa Yahudi, tapi bagi tiap-tiap bangsa di muka bumi. Misal bangsa Indonesia berarti di antara bangsa Indonesia. Misal bangsa Amerika berarti di antara bangsa Amerika. Siapapun yang tidak melakukan ibadah di hari Sabat akan dilenyapkan Allah dari antara bangsanya. Ini yang tertulis di dalam firman Allah kita. Saya juga mau sampaikan tentang 4 kebenaran yang ada di Alkitab tentang ibadah di hari Sabat. Yang pertama, sesuai dengan hukum Allah. Ini tertulis di Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kedua, sesuai dengan ajaran Yesus. Ini tertulis di Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yang ketiga, sesuai dengan kebenaran kerajaan 1000 tahun. Ini tertulis di Nubuatan Kitab Yehezkiel bab 46 ayat 1. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Lalu yang keempat, sesuai dengan kebenaran di bumi yang baru. Ini tertulis di Yesaya 66 ayat 22-23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yang ketiga adalah ibadah bulanan. Ibadah bulanan yang diperintahkan Allah adalah ibadah di bulan baru. Ini dilakukan di hari pertama di setiap bulan dalam kalender Allah. Untuk waktu dan tanggalnya, kita bisa cek di Google di kalender Yahudi. Dan pada setiap ibadah bulan baru harus ada peniupan serunai. Perintah ini tertulis di Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Kita menginjak yang keempat, yaitu
tentang ibadah tahunan atau ibadah hari raya. Ibadah tahunan adalah ibadah yang dilakukan setiap hari raya, dan dalam setahun ada 7 hari raya yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah hari raya untuk memperingati Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ini tertulis di Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Ini juga tertulis di Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ini juga tertulis di Keluaran 12 ayat 6 dan ayat 8. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayuran pahit. Di tanggal 14 bulan Nisan itu, waktu senja ada perjamuan makan daging domba atau kambing beserta sayuran pahit. Perjamuan Paskah ini dilakukan di malam perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang dilakukan selama 7 hari. Jadi keduanya nyambung, ya, supaya ini bisa dipahami. Hari Raya yang kedua adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Saya tadi bilang nyambung. Jadi pada tanggal 14 Nisan dilakukan paginya menyembelih domba, disiapkan bentuk perjamuan, lalu pada malamnya ada perjamuan, langsung masuk ke dalam Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi ini untuk memperingati Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini tercatat di dalam Imamat 23 ayat 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Dulu Tuhan Yesus juga memperingati Hari Raya Roti Tidak Beragi itu. Dan pada saat Tuhan Yesus makan roti tak beragi di malam perjamuan Paskah, sekaligus Tuhan Yesus menjadikan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu menjadi peringatan akan dirinya yang memberikan tubuh dan darahnya bagi penebusan dosa umat manusia. Ini disebut sebagai perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama dengan penebusan darah domba dan lembu. Hal ini tertulis di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya mau ingatkan, jadi betapa pentingnya melakukan ibadah Hari Raya Roti Tidak Beragi, karena diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Yesus sendiri. Dan bila tidak melakukan Hari Raya Roti Tidak Beragi, hukumannya juga sama, dilenyapkan Allah. Lalu yang ketiga adalah Hari Raya Buah Sulung. Tentang Hari Raya Buah Sulung, Sirat HaOmer
tertulis dalam penetapan hari-hari raya di Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Saya mau bacakan, ini agak panjang. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu." Lalu kapan hari raya buah sulung itu dilaksanakan? Firman Allah berkata di Imamat 23 ayat 9 sampai 11 tadi, yaitu imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Sabat yang dimaksud adalah hari pertama atau Sabat atau hari perhentian di perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi Hari Raya Roti Tidak Beragi itu dilakukan selama 7 hari, dan pada hari pertama harus ada perhentian penuh atau disebut juga Sabat. Jadi hitungannya seperti ini, supaya lebih jelas ya. Hari Raya Paskah pada tanggal 14 Nisan, lalu dilanjutkan Hari Raya Roti Tidak Beragi tanggal 15 Nisan. Lalu Hari Raya Buah Sulungnya besoknya lagi, yaitu tanggal 16 Nisan. Untuk Hari Raya Buah Sulung ini dilakukan selama 49 hari waktunya. Nanti setelah 49 hari langsung nyambung lagi ke hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. Jadi keempat hari raya ini waktunya berurutan. Sebagai catatan, Nisan adalah bulan pertama dalam kalender Ibrani. Lalu kita lanjutkan di hari raya yang keempat, yaitu hari raya Pentakosta. Ini disebut juga hari raya 7 minggu. Hari raya Pentakosta memperingati turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Supaya lebih jelas, saya mau kasih keterangan waktunya sekali lagi. Bangsa Israel merayakan Paskah pada tanggal 14 di bulan Nisan atau bulan pertama. Ya, ini pertengahan bulan. Lalu dilanjutkan dengan hari raya persembahan buah sulung yang selama 49 hari. Lalu pada bulan ketiga mereka tiba di Gunung Sinai dan Musa menerima hukum Taurat. Ini tercatat di Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ini juga tertulis di Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." Jadi perhitungannya adalah setengah bulan di bulan pertama, 1 bulan di bulan kedua, dan beberapa hari di bulan yang ketiga. Kalau dijumlah 50 hari. Penta artinya 50. Itulah keterangan waktu untuk hari raya Pentakosta. Ini tertulis di Imamat 23 ayat 15 sampai 16.
Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Para rasul dulu juga merayakan hari raya Pentakosta. Ini tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada saat para rasul berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Tapi peristiwa itu tidak mengubah arti hari raya Pentakosta yang sudah ada. Semoga ini bisa dipahami, ya. Rasul Paulus dahulu juga merayakan hari Pentakosta. Ini tertulis di Kisah Para Rasul 20 ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Juga di 1 Korintus 16 ayat 8 tertulis, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi sudah jelas bahwa hari raya Pentakosta yang tertulis di dalam Alkitab adalah memperingati turunnya hukum Allah di Gunung Sinai yang diberikan kepada Musa dan untuk bangsa Israel. Mari kita lanjutkan dengan ibadah tahunan di hari raya Rosh Hashanah atau disebut juga hari raya peniupan serunai atau tahun baru. Ini tertulis di Imamat 23 ayat 24. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Lalu kita lanjutkan dengan ibadah hari raya yang keenam, yaitu hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Ini adalah hari raya untuk memohon pengampunan dosa dari Allah, dan kita harus berpuasa 24 jam penuh dari jam 6 sore sampai jam 6 sore hari berikutnya. Ini tercatat di Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Hari raya pendamaian adalah hari raya paling suci dari semua hari raya yang dituliskan dalam hukum Taurat. Mengapa? Sebab di hari raya pendamaian inilah imam besar sekali dalam setahun masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Suci dan mengadakan pendamaian antara Allah dengan manusia. Ini tertulis di Imamat 16 ayat 34. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan kita Yesus Kristus disebut imam besar di Ibrani 8 ayat 1. Penebusan dosa di Bait Suci dulu, sekarang dilakukan Tuhan Yesus di surga. Alkitab mencatat di Wahyu 5 ayat 6-9 bahwa Yesus seperti anak domba yang disembelih.
dan membeli manusia bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Inilah makna dari hari raya pendamaian di zaman ini. Saya mau bacakan ayatnya di Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Lalu di Wahyu 5 ayat 6-9, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Lalu kita lanjutkan dengan ibadah tahunan di Hari Raya Pondok Daun. Ini tercatat di Imamat 23 ayat 34. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada Hari Raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Tujuan diperingatinya Hari Raya Pondok Daun tertulis di Imamat 23 ayat 43. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Hari Raya Pondok Daun tetap berlaku di kerajaan 1000 tahun nanti. Ini tertulis di nubuatan kitab Nabi Zakaria bab 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Saya juga mau sampaikan tentang hukuman bagi bangsa yang tidak datang ke Yerusalem untuk memperingati Hari Raya Pondok Daun. Ini tertulis juga di Zakaria 14 ayat 18. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Semoga Anda memahami pengajaran pada hari ini tentang tata ibadah di dalam agama Kristen Mesianik yang semuanya tertulis di dalam Alkitab kita. Tuhan memberkati. Amin.